Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Bunga adalah wanita yang tenang dan lembut. Sejak menikah dengan Dimas, ia memilih untuk hidup sederhana dan tidak menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia hidup bersahaja di rumah sang suami, menerima segala perlakuan dari ibu mertuanya, Bu Lastri, yang tak pernah lelah menghinanya. Bu Lastri adalah tipikal mertua kolot yang memuja status dan harta. Ia percaya bahwa hanya wanita dari keluarga kaya dan terpandang yang pantas menjadi istri anaknya. Sayangnya, Bunga tidak memenuhi kriteria itu di matanya. Ia hanya melihat menantunya sebagai perempuan biasa, tanpa prestasi, tanpa kekayaan, hanya menumpang hidup dari Dimas. Setiap hari, hinaan demi hinaan Bunga telan. Ia tidak pernah membalas, tidak pernah membela diri. Diamnya dianggap sebagai kelemahan. Bu Lastri semakin menjadi, bahkan mulai menghasut Dimas agar menceraikan Bunga dan menikahi wanita lain yang lebih layak. Puncaknya, tanpa sepengetahuan anaknya sendiri, Bu Lastri menggugat Bunga ke pengadilan agama, memohon agar pengadilan memutuskan perceraian antara anaknya dan menantunya. Ia menyiapkan segala bukti yang ia anggap cukup untuk menjatuhkan Bunga. Dengan percaya diri, ia duduk di ruang sidang, menanti kejatuhan perempuan yang paling ia benci itu. Namun saat pintu ruang sidang terbuka dan Bunga melangkah masuk dengan langkah anggun, mengenakan setelan formal elegan, sesuatu dalam diri Bu Lastri mulai goyah. Terlebih saat hakim mempersilahkan Bunga menyampaikan pembelaan, dan satu persatu kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya diungkapkan. Bunga bukanlah wanita biasa. Ia adalah pemilik dari hotel mewah bintang 5, yang namanya sering disebut-sebut dalam berita ekonomi. Hotel yang dulu selalu diimpikan Bu Lastri untuk sekadar diinapi, ternyata milik menantunya sendiri. Dan hari itu, di hadapan hakim, pengacara, dan saksi-saksi, bukan hanya fakta hukum yang terbongkar, tapi juga ego dan rasa malu seorang ibu mertua yang baru menyadari betapa ia telah menghina wanita yang jauh lebih mulia dari yang ia kira. Pagi itu, aroma nasi goreng menyelimuti dapur rumah sederhana yang ditempati Bunga dan suaminya, Dimas. Dengan rambut yang diikat rapi dan apron lusuh yang sudah lama dipakai, Bunga sibuk menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan, namun matanya kosong. Sejak menikah 2 tahun lalu, rutinitasnya tak pernah berubah. Mengurus rumah, memasak, dan menjadi sasaran kemarahan sang ibu mertua. "Kau ini memang tak punya bakat jadi istri. Masakanmu hambar, tak tahu malu, menumpang hidup dari anakku." Suara lantang Bu Lastri menggema dari ruang makan. Bunga hanya diam. Ia tidak menjawab, tidak membela diri. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan menjadi bahan hinaan baru. Dimas hanya melirik sejenak, lalu kembali menatap layar ponselnya. Ia terbiasa dengan ucapan ibunya, bahkan seolah menganggapnya wajar. Setelah sarapan, Bunga duduk di pojok dapur, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Matanya menerawang jauh. Ia bukan perempuan lemah. Ia hanya memilih untuk diam. Diam yang disengaja, diam yang menyimpan banyak luka, dan rahasia. "Bu, aku pergi dulu ke kantor," ucap Dimas singkat. Ia mengambil kunci motornya tanpa menoleh ke Bunga, seolah wanita itu hanyalah bayangan tak penting dalam hidupnya. Bunga tersenyum tipis. "Hati-hati di jalan." Tak lama setelah Dimas pergi, Bu Lastri datang dengan wajah sinis. "Kau tahu, kemarin ada anak tetangga datang lamarannya ke anak pengusaha batik itu. Cantik, kaya, sopan. Bukan seperti kau, perempuan tanpa nama, tak punya harga diri, cuma bisa makan dari uang suami." Bunga menunduk. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis bertahun lalu. Ia menatap cincin kawin di jarinya, bukti ikatan yang dulu ia harapkan membawa kebahagiaan, tapi kini hanya membebani perasaannya. Saat malam tiba, Bunga duduk di teras rumah, memandangi bulan. Ia membuka ponselnya dan membalas beberapa email penting dari para stafnya di hotel. Tak ada yang tahu, bahkan Dimas pun tidak, bahwa Bunga selama ini adalah pemilik sekaligus direktur utama dari salah satu jaringan hotel paling prestisius di Indonesia. Ia memilih menyembunyikan identitasnya demi cinta, demi pernikahan, demi harapan bahwa suatu hari, kebaikan akan mengalahkan kebencian. Tapi semakin lama, harapan itu semakin rapuh.
Terutama setelah beberapa hari lalu ia mendapat surat panggilan dari pengadilan agama. Gugatan cerai dari ibu mertuanya sendiri. Tanpa sepengetahuan Dimas, tanpa satupun pemberitahuan, Bulastri menggugatnya atas nama keluarga, menganggap bahwa Bunga tak pantas lagi menjadi bagian dari mereka. Di tangan Bunga, surat panggilan itu terasa seperti pisau. Bukan karena takut kehilangan pernikahan ini, tapi karena akhirnya ia sadar, diamnya selama ini hanya membuat orang-orang menginjak harga dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Bunga merasa mungkin sudah saatnya dunia tahu siapa dia sebenarnya. Suasana ruang sidang hari itu ramai namun tertib. Aroma formal bercampur kecanggungan menyelimuti udara. Bunga duduk di kursi tunggu, mengenakan setelan blazer putih dan rok panjang hitam yang elegan. Rambutnya ditata rapi, wajahnya tenang, namun sorot matanya dingin. Tak ada lagi kesan sederhana dan lugu seperti yang selama ini dilihat keluarga suaminya. Hari ini, Bunga datang sebagai dirinya yang sesungguhnya. Dari kejauhan, Bulastri masuk dengan langkah percaya diri. Ia mengenakan kebaya modern dan mengangguk pada pengacaranya. Tatapannya mengarah lurus ke depan, penuh kemenangan, seolah ia telah mengamankan masa depan anaknya dari wanita tak berguna bernama Bunga. Namun langkahnya terhenti saat melihat siapa yang duduk di kursi tergugat. Bunga?" Gumamnya pelan, keningnya berkerut. Bunga berdiri, lalu sedikit menunduk sopan. "Iya, Bu. Kita bertemu lagi, di tempat yang tak biasa." Bulastri mendadak merasa sesak. Tatapan menantunya hari ini berbeda. Ada wibawa yang selama ini tak pernah ia lihat. Ada aura yang tak bisa dijelaskan, yang membuatnya merasa kecil dan terancam. Hakim membuka persidangan. Penggugat dari pihak keluarga Dimas dan tergugat atas nama Bunga. Apakah kedua belah pihak telah siap? Pengacara Bulastri langsung berdiri. "Kami siap, Yang Mulia. Kami akan membuktikan bahwa rumah tangga ini tidak layak dipertahankan karena pihak tergugat tidak memiliki kontribusi apapun dalam rumah tangganya, hidup dari anak klien kami, dan mencoreng nama keluarga." Bunga tetap diam. Tak ada sedikit pun kegelisahan di wajahnya. Ia hanya menatap hakim dengan tenang. Setelah pengacara Bulastri memaparkan semua fakta sepihak yang telah mereka siapkan, hakim pun menoleh ke arah Bunga. "Apakah tergugat ingin menyampaikan pembelaan?" Bunga berdiri perlahan. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. "Sebelumnya, izinkan saya bertanya," ucap Bunga tenang. "Apakah penggugat pernah mengenal nama Bilux Grand Suites and Resorts?" Bulastri terperanjat. Matanya membesar. "Tentu saja, itu hotel bintang 5 terkenal. Aku selalu bermimpi bisa menginap di sana, meski hanya semalam." Bunga mengangguk. "Saya tahu, karena setiap malam saya tidur di penthouse milik saya sendiri, di hotel itu." Ruangan mendadak sunyi. Hakim terdiam, pengacara penggugat saling pandang. Bulastri membeku di tempat duduknya. "Saya adalah Bunga Larasati, pemilik dan pendiri jaringan Hotel Bilux Grand Suites and Resorts. Semua manajemen, sistem, dan pembangunan bisnisnya saya tangani sendiri sebelum saya menikah dengan anak ibu. Saya tidak pernah menceritakan ini, karena saya memilih hidup sebagai istri biasa, tanpa label, tanpa gelar." Bulastri hampir tak bisa bernapas. Dunia seperti terbalik. Bunga melanjutkan. Suaranya tetap tenang, namun penuh tekanan emosional. "Saya tidak ingin membuka semua ini. Tapi gugatan ini membuktikan bahwa diam saya selama ini dianggap sebagai kelemahan. Ibu tidak pernah berusaha mengenal saya. Ibu hanya melihat saya dari baju yang saya pakai dan dapur tempat saya berdiri." Matanya menatap langsung ke mata Bulastri, tajam dan menusuk. "Saya tidak akan minta maaf atas siapa saya. Tapi mulai hari ini, saya tidak akan lagi menerima hinaan atas nama cinta. Ibu ingin saya keluar dari keluarga ini, saya tidak keberatan. Tapi ingat baik-baik, siapa yang sebenarnya telah ibu usir." Bulastri menunduk. Untuk pertama kalinya, mulutnya terkunci rapat, wajahnya pucat, dan rasa malu menyelubungi seluruh tubuhnya. Sementara Bunga akhirnya berdiri sebagai dirinya sendiri. Suasana ruang sidang masih terdiam. Kata-kata Bunga barusan tak ubahnya petir di siang bolong. Tak ada yang menyangka bahwa perempuan yang selama ini dianggap tak berguna oleh mertuanya, ternyata adalah pemilik kerajaan bisnis perhotelan yang selama ini hanya bisa dicita-citakan oleh Bulastri. Bulastri perlahan menoleh ke arah pengacaranya, matanya kosong. Tangannya gemetar tak bisa dikendalikan,
wajahnya pucat pasi. Semua pernyataan dalam gugatan mendadak tampak konyol, bahkan memalukan. Bagaimana mungkin ia menuduh seorang pemilik hotel mewah sebagai wanita yang hanya menumpang hidup dari anaknya? Hakim mengetuk palu ringan, menandakan penundaan persidangan karena suasana yang tidak kondusif. Di luar ruang sidang, langkah Bu Lastri lemas. Ia menuruni tangga gedung pengadilan dengan langkah yang tak stabil. Pandangannya kosong, dunia seolah runtuh. "Apa-apaan ini?" gumamnya lirih. Selama ini dia seorang konglomerat? Di sudut lain, Dimas baru datang. Terlambat seperti biasanya. Ia menerima panggilan mendadak dari ibunya pagi itu, tapi tak menyangka akan berada di pengadilan. Saat melihat Bunga keluar dari ruang sidang dengan wajah tenang dan anggun, ia mengernyit heran. "Sayang, kamu kenapa di sini?" tanyanya. Namun sebelum Bunga menjawab, Bu Lastri membalik badan dan meluapkan amarah. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau istrimu itu punya hotel bintang 5, hah? Kau sendiri tahu atau tidak?" Dimas tercengang. "Hah? Apa maksud ibu?" "Dia pemilik Bilux Grand Suites. Hotel mewah itu milik dia. Astaga, astaga." Bu Lastri memegangi kepalanya, seolah tak percaya dengan apa yang ia ucapkan sendiri. Dimas perlahan menoleh ke arah Bunga, matanya membesar. Itu benar?" Bunga menatapnya datar. "Aku ingin jadi istri biasa, bukan pemilik bisnis. Aku pikir, kalau aku hidup sederhana, kita bisa saling mencintai tanpa pamrih. Tapi ternyata, kesederhanaanku justru membuatku dianggap remeh." Dimas terdiam, merasa seperti pria paling bodoh di dunia. Sementara itu, di dalam hati Bu Lastri, perasaan malu perlahan berubah menjadi penyesalan. Kenangan-kenangan tentang bagaimana ia memperlakukan Bunga kembali menghantam seperti badai, ucapan kasar, hinaan, larangan-larangan kecil yang menyakitkan. Semua kembali terputar dalam pikirannya. Termasuk satu hal yang sangat menyakitkan, "Aku selalu bermimpi tidur di hotel mewah." Lirihnya suatu hari pada tetangganya. "Paling tidak sekali seumur hidup, tapi aku terlalu miskin untuk itu." Dan ternyata, selama ini, ia tinggal satu atap dengan pemilik hotel impiannya sendiri. Tubuh Bu Lastri goyah. Ia terduduk di kursi taman depan gedung pengadilan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Sementara itu, Bunga melangkah perlahan menuju mobilnya, membuka pintu dengan tenang. Hari ini bukan tentang pembalasan, tapi tentang membebaskan diri. Ia tak membenci, hanya memilih berhenti bertahan. Sejak keluar dari gedung pengadilan, Bu Lastri tak bisa tidur. Malam demi malam, ia hanya termenung di dalam kamar, menatap langit-langit, memutar ulang kejadian di ruang sidang seperti kaset rusak yang tak berhenti berputar. Ia ingin marah, ingin menyangkal, tapi yang ada hanya rasa malu yang menusuk lebih dalam daripada hinaan yang biasa ia lemparkan ke Bunga. Ia ingat bagaimana dulu ia menghardik Bunga saat masakan sedikit asin. Ia ingat bagaimana ia meremehkan pilihan pakaian Bunga, cara duduknya, bahkan cara Bunga tertawa yang dianggap terlalu sederhana. Semua itu dulu ia nilai sebagai tanda bahwa menantunya bukanlah perempuan berkelas. Padahal, perempuan itu ternyata pemilik hotel yang pernah ia jadikan foto profil WhatsApp. Karena saking ingin menginap di sana, meskipun cuma lewat layar ponsel. "Ya Allah," lirihnya sambil menutupi wajah dengan kedua tangan. "Aku ini sudah sebodoh apa?" Dimas juga tak kalah bingung. Setelah kebenaran terungkap, hubungan mereka di rumah terasa kikuk. Ia ingin bicara dengan Bunga, tapi istrinya kini lebih sering diam, seperti menjauh namun tetap sopan. Tak ada amarah yang meledak-ledak, tapi justru itulah yang paling menyakitkan. Bunga yang dulu ceria kini seperti punya tembok tak terlihat yang tak bisa ia tembus. Pagi itu, Bu Lastri akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu kamar Bunga. "Boleh ibu bicara sebentar?" Bunga menoleh, mengangguk pelan. Ia mengenakan kemeja satin biru muda dan celana bahan abu-abu. Penampilannya bersih, sederhana, tapi begitu berkelas. Baru kini mata Bu Lastri menyadarinya. "Ibu," suara Bunga lembut, tapi tak semanis biasanya. Bu Lastri menggenggam tangannya sendiri, gugup. "Bunga, ibu tidak tahu. Ibu benar-benar tidak tahu siapa kamu." "Tidak perlu minta maaf, Bu," potong Bunga tenang. "Saya memang tidak pernah kasih tahu. Saya ingin hidup sebagai istri biasa.
bukan sebagai pemilik bisnis. Tapi mungkin itu memang kesalahan saya. Bu Lastri terdiam, merasa tertohok. Tapi ibu keterlaluan. Ibu keterlaluan menghina kamu. Berkali-kali. Ibu pikir kamu cuman numpang hidup. Ada banyak wanita yang memilih tidak bekerja dan itu tidak membuat mereka rendah, Bu. Ujar Bunga sambil menatap lurus. Tapi masyarakat sering lupa bahwa menjadi istri bukan berarti kehilangan harga diri. Saya memilih diam karena cinta. Tapi ketika cinta tak dihargai, diam saya berubah menjadi luka. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bu Lastri. Ibu salah besar. Ibu pikir ibu menjaga anak ibu. Tapi ternyata ibu hanya membunuh harga diri perempuan lain. Bunga hanya tersenyum tipis. Dan sekarang saya hanya ingin dihargai. Bukan karena saya pemilik hotel, tapi karena saya manusia. Bu Lastri menangis, tangis lirih, dalam, dan penuh penyesalan. Tapi Bunga tidak menawarkan pelukan. Ia hanya berdiri, tenang, dan teguh. Karena kali ini, ia ingin harga dirinya berdiri di depan segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Lastri merasa tak pantas memeluk menantunya sendiri. Dimas duduk di ruang kerja dengan wajah murung. Sudah 2 hari sejak sidang, namun suasana di rumah terasa seperti kabut dingin yang menggantung tak kunjung pergi. Ia mencoba bekerja dari rumah, tapi pikirannya tak bisa fokus. Semua hal yang diucapkan Bunga di ruang sidang terus terngiang. Terutama bagian saat ia menyatakan bahwa semua ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang kejujuran. Pagi itu ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Bunga. "Sayang, boleh aku bicara?" Pintu terbuka pelan. Bunga tidak tersenyum tapi tidak juga menolak. "Silakan." Dimas menarik napas dalam-dalam. "Kenapa kamu tidak pernah cerita tentang siapa kamu sebenarnya?" Bunga menatapnya tenang. "Karena aku ingin kamu mencintaiku sebagai Bunga, bukan sebagai pemilik Belox. Aku merasa bodoh. Kita menikah 3 tahun, dan aku bahkan tidak tahu apa-apa. Aku pikir aku ini suami yang baik." "Kamu tidak jahat, Dimas. Tapi kamu terlalu membiarkan ibumu memperlakukan aku seperti barang murahan. Kamu terlalu diam saat aku dihina." Dimas menunduk, lidahnya keluh. "Dulu aku ingin jadi istri biasa," lanjut Bunga lirih. "Tapi ternyata jadi istri biasa itu artinya harus tahan dengan ejekan, harus tahan dianggap beban, harus tahan melihat orang lain menentukan harga diriku." Dimas terdiam. Ia tahu semua itu benar. Ia ingat saat ibunya menyuruh Bunga memasak untuk arisan tetangga, lalu mengkritik masakannya di depan semua orang. Ia juga ingat saat ibunya membanding-bandingkan Bunga dengan mantan pacarnya yang sekarang jadi pegawai bank. Dan ia ingat bagaimana ia hanya diam. "Bunga," Dimas mendekat. "Aku tahu aku salah, tapi aku masih mencintaimu. Aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya." Bunga menatapnya lama. Cinta yang tidak dibela, rasanya tidak cukup lagi, Dimas. Sementara itu, Bu Lastri duduk sendiri di teras belakang rumah. Matanya sembab, wajahnya layu. Ia baru saja menerima undangan reuni teman SMA-nya yang kebetulan akan diadakan di Belux Grand Suites. Undangan itu menghantam egonya seperti palu. Dulu ia sering membual pada teman-temannya bahwa ia punya menantu biasa saja, perempuan yang untung-untungan bisa dinikahi anaknya. Tapi sekarang, ia harus menghadiri reuni di hotel milik perempuan yang dulu ia anggap tak pantas. Pikirannya kacau. Tapi satu hal mulai muncul perlahan di hati yang rapuh itu. Keinginan untuk meminta maaf, sungguh-sungguh. Bukan demi gengsi, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya ia mulai melihat menantunya sebagai manusia, yang seharusnya sejak awal ia hormati. Di kamar Bunga, Dimas masih menunggu. Tapi Bunga hanya berkata, "Kita lihat saja apakah ada cinta yang benar-benar ingin memperbaiki, atau hanya takut kehilangan kenyamanan." Mata Dimas memerah. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa cinta saja tidak cukup tanpa keberanian untuk melindungi. Hari Minggu pagi datang dengan sunyi yang ganjil. Bunga tengah duduk di ruang makan sambil menyeruput teh hangat ketika suara langkah kaki terdengar pelan dari arah tangga. Ia mengangkat wajahnya dan menemukan sosok Bu Lastri berdiri di ambang pintu. Mengenakan baju rumah berwarna abu-abu pucat. Tak ada riasan di wajahnya pagi itu, hanya guratan lelah yang mencerminkan badai dalam hati. "Bunga,"
panggil Bu Lastri pelan. Bunga menoleh, tak langsung menjawab. Apa boleh ibu duduk? Bunga mengangguk. Suasana di antara mereka hening selama beberapa detik. Suara jam dinding berdetak terasa jauh lebih nyaring dari biasanya. Bu Lastri menggenggam tangan di pangkuannya, lalu menatap menantunya yang kini tampak begitu dewasa, berkelas tanpa perlu menyombong. Ibu tidak datang hari ini untuk membela diri. Ibu datang untuk minta maaf. Dari lubuk hati yang terdalam, ujar Bu Lastri sambil menunduk. Selama ini ibu terlalu sombong. Ibu pikir ibu tahu segalanya. Ibu pikir anak ibu pantas mendapatkan yang lebih. Tapi ternyata, yang paling berharga justru yang ibu rendahkan. Bunga menatapnya tanpa emosi berlebih. Saya tidak butuh pembelaan, Bu. Saya hanya ingin dihormati sebagaimana mestinya. Ibu sadar sekarang. Mungkin terlalu terlambat, tapi ibu benar-benar menyesal. Bahkan, sebelum tahu siapa kamu sebenarnya pun, ibu seharusnya sudah tidak pantas menghina menantu yang selalu sabar. Bunga diam beberapa saat. Lalu kenapa ibu tega mengajukan gugatan diam-diam? Kenapa tidak bicara langsung dengan saya, sebagai sesama perempuan? Bu Lastri menggigit bibirnya. Ibu takut kamu akan membela diri. Ibu pikir kamu akan mengadu ke Dimas. Ibu pikir kamu lemah, jadi ibu merasa bisa semena-mena. Mata Bunga berkaca-kaca, tapi ia tak membiarkannya jatuh. Dan sekarang, setelah tahu bahwa saya pemilik Bilax, ibu menyesal? Bu Lastri menggeleng cepat. Bukan karena kamu pemilik hotel, tapi karena ibu baru sadar, kamu punya hati yang jauh lebih besar dari milik ibu. Kamu tidak pernah melawan, tapi kamu juga tidak pernah tunduk. Dan itu yang membuat ibu malu. Suasana kembali hening. Lalu Bunga berkata pelan, saya bisa memaafkan, Bu. Tapi untuk kembali dekat saya butuh waktu. Luka ini bukan hanya karena ucapan ibu, tapi juga karena sikap diam Dimas yang membiarkan semua itu terjadi. Bu Lastri mengangguk, wajahnya berlinang air mata. Ibu akan tunggu, dan ibu akan buktikan bahwa ibu ingin berubah. Untuk pertama kalinya, tidak ada drama, tidak ada tangisan histeris, tidak ada kata-kata kasar. Hanya dua perempuan yang saling menatap, satu belajar untuk merendahkan hati, dan yang lain belajar membangun kembali tembok harga diri yang sempat diruntuhkan. Dan di antara mereka, permintaan maaf yang terlambat, akhirnya menemukan jalannya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda di rumah mereka. Dimas berusaha lebih keras untuk menunjukkan perhatian kepada Bunga. Namun ia sadar bahwa tidak ada lagi kata-kata manis yang bisa menutupi luka yang terpendam. Bunga tampak lebih tenang, namun sikapnya yang lebih dingin mengingatkan Dimas betapa dalamnya keretakan yang terjadi antara mereka. Malam itu, Dimas memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bunga. Ia tahu ini adalah momen penting untuk memperbaiki semuanya. Ia menunggu Bunga di ruang tamu dengan harapan bahwa akhirnya mereka bisa memulai dari awal, meski itu berarti banyak hal harus diperbaiki. Bunga datang ke ruang tamu, matanya terlihat lelah. Ada apa, Dimas? Tanyanya, duduk di sofa seberang Dimas. Dimas menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Bunga, aku tahu kamu merasa terluka dan marah. Aku salah. Aku tidak pernah ada untukmu, dan aku sangat menyesal. Bunga hanya memandangnya, tidak berkata-kata. Suasana tegang, namun Dimas tahu ia harus mengatakan apa yang terpendam di hati. Aku terlalu lama membiarkan ibuku bersikap seperti itu, dan aku terlalu takut untuk melawan. Aku tidak pernah ingin kamu merasa sendirian, tapi aku tahu, sekarang aku telah membuatmu merasa seperti itu. Lanjut Dimas, suaranya penuh penyesalan. Bunga menunduk, berpikir sejenak. Dimas, aku tahu kamu menyesal. Tapi yang aku butuhkan bukan hanya kata-kata. Aku butuh bukti bahwa kamu benar-benar peduli. Dan aku butuh waktu. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Dimas terdiam, mencerna kata-kata Bunga. Aku akan berusaha, Bunga. Aku akan melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku ingin kita bisa menjalani hidup bersama lagi, dengan cara yang benar. Bunga menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kejujuran dalam mata Dimas. Cinta itu bukan hanya tentang kata-kata, Dimas.
Cinta adalah tentang bagaimana kita saling mendukung, saling mengerti, dan menghargai satu sama lain. Dimas mengangguk, mengerti apa yang Bunga maksud. Aku ingin memperbaiki semuanya, Bunga. Aku tidak akan membiarkan ibuku mengganggu hidup kita lagi. Aku berjanji. Bunga tersenyum tipis, meskipun ada keraguan yang masih mengendap di hatinya. Aku ingin percaya padamu, Dimas. Tapi aku juga ingin tahu kalau kamu siap menghadapinya. Tidak hanya untuk aku, tapi juga untuk dirimu sendiri. Bunga. Dimas meraih tangan Bunga dengan lembut. Aku siap. Aku akan menghadapinya, apapun itu. Namun, meskipun kata-kata Dimas terdengar tulus, Bunga tetap merasa ada hal yang belum selesai. Ia masih memerlukan waktu untuk benar-benar mempercayai bahwa Dimas akan berubah, bahwa mereka bisa kembali ke jalur yang benar. Malam itu, Bunga pergi tidur lebih awal, sementara Dimas duduk termenung di ruang tamu. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Mungkin permintaan maafnya belum cukup, mungkin tindakan yang lebih besar diperlukan. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Untuk pertama kalinya, Dimas merasa benar-benar sadar akan betapa berharga Bunga dalam hidupnya. Minggu demi minggu berlalu dengan lambat, namun ada perubahan kecil yang mulai terasa di dalam rumah mereka. Dimas berusaha keras untuk menunjukkan komitmennya kepada Bunga. Ia mulai lebih aktif dalam urusan rumah tangga, menyiapkan makan malam, dan bahkan berusaha mengajak Bunga berbicara lebih banyak, meskipun seringkali Bunga memilih untuk menghabiskan waktu sendirian di kamar. Namun, meski begitu, ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di antara mereka. Bunga perlahan-lahan mulai membuka dirinya kembali kepada Dimas, meskipun ia tetap menjaga jarak emosionalnya. Ia ingin memastikan bahwa Dimas benar-benar berubah, bahwa ia tidak hanya sekadar berbicara tanpa ada tindakan nyata. Pada suatu malam, Bunga memutuskan untuk mengajak Dimas makan malam di luar. Ia tahu Dimas akan berusaha membuat ini menjadi malam yang spesial. Mereka memilih sebuah restoran mewah di pusat kota, yang ternyata juga merupakan salah satu tempat yang pernah mereka kunjungi saat pertama kali bertemu. Dimas memilih meja di dekat jendela yang menghadap ke lampu-lampu kota yang bersinar indah. Meskipun suasana romantis ini terasa seperti sebuah kisah yang tak pernah berakhir, Bunga merasa cemas. Cemas akan masa depan mereka. Cemas apakah semuanya benar-benar bisa diperbaiki, atau hanya sebuah ilusi semata? Apa yang kamu pikirkan? Tanya Dimas, memperhatikan Bunga yang tampak tenggelam dalam pikirannya. Bunga mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Aku hanya berpikir, apakah kita bisa kembali seperti dulu, atau apakah kita sedang membangun sesuatu yang baru? Dimas terdiam sejenak, mencerna pertanyaan itu. Aku ingin kita membangun sesuatu yang baru, Bunga. Sesuatu yang lebih baik. Aku tahu aku membuat banyak kesalahan, tapi aku benar-benar ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku tidak ingin lagi menjadi suami yang hanya ada di sampingmu ketika semuanya baik-baik saja. Aku ingin selalu ada, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan. Bunga menatap Dimas, matanya mulai berkaca-kaca. Aku ingin percaya padamu, Dimas, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura. Aku tahu kita punya banyak masalah yang belum terselesaikan. Dimas mengulurkan tangannya ke meja, menggenggam tangan Bunga dengan lembut. Aku tidak akan pernah berhenti berjuang, Bunga. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku akan melakukan apapun agar kamu bisa merasa dihargai dan dicintai. Bunga menarik napas panjang dan menatap mata Dimas dalam-dalam. Ada ketulusan dalam tatapannya, sesuatu yang membuat hatinya kembali membuka sedikit demi sedikit. Dimas. Suaranya lembut. Aku ingin kita memulai dari sini. Tanpa ada lagi beban masa lalu. Tanpa ada lagi kebohongan. Kita mulai dari nol. Dimas tersenyum, senyum yang tulus, yang mengungkapkan rasa lega dan harapan yang mendalam. Aku akan menjadi suami yang lebih baik, Bunga. Aku berjanji. Saat itu juga, di tengah restoran yang penuh dengan suasana hangat, kedua hati itu mulai menemukan jalan untuk sembuh. Tidak ada lagi luka lama yang menghalangi, tidak ada lagi kata-kata kasar yang mengusik. Mereka mulai memahami bahwa cinta itu bukan hanya soal kebahagiaan, tetapi juga tentang kesediaan untuk berjuang bersama, meskipun itu berarti melalui jalan yang terjal dan penuh ujian. Di luar jendela restoran, langit malam mulai gelap, namun cahaya lampu kota yang memancar lembut menyinari mereka. Begitu pula dengan hati mereka,
perlahan, dengan penuh kesabaran, mereka menemukan kembali cahaya yang pernah ada. Beberapa minggu setelah makan malam itu, perubahan yang diinginkan mulai terlihat. Dimas semakin serius dalam mengupayakan hubungan mereka. Ia mulai melibatkan diri lebih dalam kehidupan Bunga, berbicara lebih banyak, dan berusaha memahami perasaan serta keinginannya. Namun, meskipun semua itu terjadi, Bunga masih merasa ragu. Kepercayaan yang hilang tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Suatu pagi, Dimas mendapat telepon dari pengacara yang memberitahunya bahwa sidang lanjutan terkait gugatan cerai yang diajukan oleh ibunya terhadap Bunga akan segera digelar. Ini adalah momen yang menegangkan, karena meskipun ibu Dimas, Bu Lastri, sudah meminta maaf, proses hukum yang telah dimulai tetap harus dilalui. Bunga tidak bisa begitu saja mengabaikan kenyataan bahwa gugatan itu masih berlanjut. Bunga memutuskan untuk menghadiri sidang itu meskipun dia merasa sedikit cemas. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menunjukkan bahwa ia bukanlah wanita lemah yang hanya bergantung pada suaminya. Ia ingin membuktikan bahwa meskipun ia tidak meminta semua kemewahan yang ada, ia tetap bisa mandiri dan sukses tanpa bantuan siapapun. Dimas yang mendampinginya dalam perjalanan menuju pengadilan tampak gelisah. Ia tahu betul betapa pentingnya sidang ini bagi Bunga. Ini bukan hanya tentang hubungan mereka, tetapi juga tentang harga diri Bunga yang selama ini diinjak-injak oleh ibunya sendiri. "Saya akan tetap di sini untukmu, Bunga," kata Dimas, mencoba memberi semangat. "Apapun hasilnya, kita akan menghadapi ini bersama." Bunga tersenyum tipis, namun ada kekhawatiran yang jelas terlihat di wajahnya. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ini bukan tentang aku yang mencari kemenangan, Dimas. Ini tentang menunjukkan siapa aku sebenarnya dan apa yang telah aku bangun selama ini." Sidang dimulai dengan suasana yang tegang. Di ruang sidang, Bu Lastri duduk di sebelah pengacara dengan ekspresi serius, sementara Bunga duduk di meja sebelah dengan pengacara yang mendampinginya. Dimas memilih untuk duduk di belakang Bunga, mendukungnya meskipun ia tidak bisa banyak berkata-kata. Pengacara Bu Lastri memulai argumennya, mengklaim bahwa Bunga tidak layak menjadi pasangan bagi Dimas karena dianggap hanya seorang wanita biasa yang hanya bergantung pada suaminya. Bahkan, ia menyebutkan bahwa Bunga telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, tanpa pernah menunjukkan prestasi yang membanggakan. Namun saat giliran Bunga untuk berbicara, ia berdiri dengan tegas. Semua mata di ruang sidang tertuju padanya. "Sebagai istri, saya mungkin tidak sempurna, dan saya tidak akan membela diri untuk setiap kesalahan yang telah saya buat. Tapi saya di sini untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting," kata Bunga dengan suara yang tenang, namun penuh percaya diri. "Saya bukan wanita yang hanya menumpang hidup pada siapapun, apalagi pada suami saya. Saya membangun diri saya sendiri. Saya membangun hotel ini, Bilux, dengan kerja keras saya, bukan dengan bantuan siapapun." Semua orang terdiam. Dimas menatap Bunga dengan penuh kekaguman, sementara Bu Lastri terperangah mendengar kata-kata Bunga. Pengacara Bu Lastri tampak bingung, sementara hakim hanya diam, menunggu kelanjutan penjelasan Bunga. Bunga melanjutkan, "Bilux adalah hasil dari kerja keras saya, bukan sekadar warisan atau keberuntungan. Saya membangun hotel ini dari nol, dengan visi dan usaha sendiri. Dan saya bangga dengan pencapaian itu. Jadi saya di sini bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk menunjukkan bahwa saya memiliki sesuatu yang lebih besar dari sekadar label yang diberikan oleh orang lain." Keheningan dalam ruang sidang menjadi semakin terasa. Bu Lastri terdiam, tidak bisa berkata-kata, sementara Dimas menatap Bunga dengan mata yang penuh rasa hormat dan kebanggaan. "Ibu Lastri," Bunga melanjutkan, mengalihkan pandangannya ke arah ibu mertuanya, "saya berharap, setelah hari ini, Anda bisa melihat saya dengan cara yang berbeda. Saya bukan wanita yang lemah, yang hanya bergantung pada suami. Saya memiliki nilai saya sendiri, dan saya harap Anda bisa menghargai itu." Suasana di ruang sidang berubah, dan banyak orang yang mulai terlihat tersentak oleh penjelasan Bunga. Hakim kemudian meminta semua pihak untuk menunggu sementara ia mempertimbangkan argumen yang telah diajukan. Setelah beberapa saat, hakim kembali dan mengumumkan keputusan. "Setelah mempertimbangkan bukti yang ada dan mendengar argumen dari kedua belah pihak, saya memutuskan untuk menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu Lastri.
Selain itu, saya ingin mengingatkan semua pihak untuk menghormati hak dan martabat setiap individu, terutama dalam hal hubungan keluarga. Bunga menghela napas panjang, merasa lega. Dimas yang ada di sampingnya segera menggenggam tangannya. Kita melaluinya, Bunga. Sekarang semuanya akan lebih baik. Bu Lastri, meskipun masih kecewa, tidak bisa lagi berkata-kata. Ia hanya menunduk, merasa malu dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Semua yang pernah dia anggap remeh, kini terbongkar di hadapan semua orang. Sidang itu bukan hanya kemenangan bagi Bunga, tetapi juga sebuah titik balik dalam kehidupannya. Ia merasa beban yang selama ini menekan dadanya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Meskipun Bu Lastri masih menahan amarahnya, dan meskipun hubungan dengan ibu mertuanya mungkin tidak akan pernah sama lagi, Bunga merasa bahwa ia telah mencapai sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan sebuah gugatan. Dimas, yang sepanjang persidangan tampak gelisah dan khawatir, akhirnya bisa bernapas lega. Ia memandang Bunga dengan pandangan penuh kekaguman. Semua yang dilakukan Bunga bukan hanya menunjukkan siapa dirinya, tetapi juga bagaimana ia mampu menghadapi tantangan dan rintangan dengan kepala tegak. Saat mereka meninggalkan ruang sidang, Dimas menggenggam tangan Bunga dengan lembut. Aku bangga padamu, Bunga. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu berhasil melaluinya. Dan aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada di sisimu. Bunga tersenyum tipis, namun senyum itu mengandung banyak makna. Terima kasih, Dimas. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang aku tahu, aku melakukan ini bukan hanya untuk aku, tapi untuk kita. Aku ingin kita membangun masa depan yang baru, bersama-sama. Dimas menarik Bunga dalam pelukannya, merasa lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Aku ingin membangun masa depan itu, Bunga. Dan kali ini, aku janji aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Di luar gedung pengadilan, cuaca cerah setelah hujan semalam, memberikan kesan bahwa dunia memberikan kesempatan baru bagi keduanya. Meski perjalanan masih panjang, Bunga merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia mulai menerima kenyataan bahwa pernikahannya bukan hanya tentang berjuang untuk mempertahankan ikatan yang sudah lama terkoyak, tetapi juga tentang menerima siapa mereka sebenarnya dan berani untuk berubah. Malam itu, mereka kembali ke rumah. Dan meskipun situasi di rumah masih penuh ketegangan karena Bu Lastri yang tampaknya masih menyimpan kemarahan, Bunga merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa kecil atau tidak berarti. Ia tahu betul siapa dirinya dan apa yang telah ia capai. Beberapa hari setelah sidang, Bunga kembali ke hotelnya, Bilux. Ia memutuskan untuk mengambil waktu sebentar untuk menenangkan diri. Hotel itu adalah buah dari kerja kerasnya. Dan sekarang, setelah perjuangan di pengadilan, ia merasa seolah-olah segala sesuatu yang ia bangun selama ini semakin nyata. Bunga berdiri di balkon hotel, menatap ke arah kota yang mulai berkilau dengan cahaya malam. Hotel ini adalah lambang dari kebebasannya, keberaniannya, dan pencapaiannya. Tiba-tiba, ponsel Bunga bergetar. Pesan masuk dari Dimas. Aku sudah berbicara dengan ibuku. Kami perlu waktu untuk memperbaiki hubungan ini. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mendukungmu sepenuhnya. Aku akan berjuang untuk kita. Bunga tersenyum dan membalas pesan itu. Terima kasih, Dimas. Kita akan melangkah maju bersama, dan aku tidak akan mundur lagi. Ia menatap langit malam yang cerah. Setiap bintang di langit itu seolah menjadi simbol dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh harapan. Bunga tahu bahwa masa depan mereka masih terbuka lebar, dan ia siap untuk menghadapinya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pembicaraan yang lebih terbuka antara Bunga dan Dimas. Mereka mulai membicarakan rencana masa depan, mengubah dinamika hubungan mereka, dan merancang impian bersama. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Bu Lastri. Bunga tahu bahwa perjalanannya dengan ibu mertuanya tidak akan mudah. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Ia telah membuktikan siapa dirinya, dan itu adalah kemenangan terbesar bagi dirinya sendiri. Hari-hari setelah sidang itu terasa berbeda bagi Bunga. Ia merasa lebih ringan, lebih bebas, seolah-olah beban besar yang selama ini ia bawa akhirnya terangkat. Meskipun begitu,
perubahan itu tidak datang tanpa tantangan baru. Hubungannya dengan Dimas mulai memasuki babak baru, tetapi ibu mertuanya, Bu Lastri, tetap menjadi bayangan yang sulit untuk dihilangkan. Bunga tahu, meskipun sidang cerai itu telah berakhir dengan kemenangan baginya, hal tersebut belum tentu mengakhiri semua masalah. Bu Lastri masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Bunga bukanlah wanita lemah seperti yang ia kira selama ini. Bu Lastri juga tidak bisa dengan mudah menerima bahwa Bunga adalah pemilik dari Belux, hotel mewah yang selama ini ia impikan. Suatu sore, Bunga memutuskan untuk mengunjungi ibunya di rumah. Ia merasa perlu untuk mendapatkan dukungan emosional dari orang yang selalu ada di sisinya. Meskipun ibu Bunga adalah seorang wanita sederhana, ia selalu memberikan nasihat yang bijak dan mendalam, terutama ketika Bunga merasa cemas atau bingung. Sesampainya di rumah, Bunga langsung disambut oleh ibunya yang sedang memasak di dapur. Bau harum masakan menguar di seluruh rumah, dan suasana hangat itu langsung membuat Bunga merasa lebih tenang. "Ibu, aku menang di sidang," kata Bunga, dengan senyum lelah yang akhirnya merekah di wajahnya. Ibu Bunga berhenti sejenak dari memasak dan menatap anaknya dengan ekspresi bangga. "Aku tahu, Nak. Aku tahu kamu pasti bisa. Kamu selalu lebih kuat dari yang kamu kira." Bunga duduk di meja makan, merasa lega bisa berbicara dengan ibunya. "Tapi, meskipun aku menang, aku merasa masih ada banyak hal yang harus aku hadapi. Ibu Dimas, dia belum sepenuhnya menerima aku." Ibu Bunga meletakkan sendok yang dipegangnya dan mendekati Bunga. "Nak, ingat satu hal. Terkadang orang tidak bisa langsung menerima perubahan, apalagi jika mereka sudah lama hidup dengan pandangan yang sempit. Waktu yang akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya, dan itu akan terbukti pada akhirnya." Bunga menundukkan kepala, memikirkan kata-kata ibunya. "Tapi, aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan dengan sikap Bu Lastri yang selalu menganggap aku rendah. Dia menganggap aku hanya wanita biasa yang tidak pantas menjadi istri Dimas." "Tidak ada yang lebih berharga daripada keteguhan hatimu, Bunga," jawab ibunya. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Kamu sudah membuktikan semuanya kepada dirimu sendiri." Bunga merasakan kehangatan yang mengalir dari kata-kata ibunya. Ia menyadari bahwa, meskipun ibu mertuanya masih enggan menerima dirinya, ia tidak perlu meminta pengakuan dari siapapun. Ia memiliki segalanya yang ia butuhkan untuk bahagia, dan yang terpenting adalah keberanian untuk tetap setia pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Bunga menerima telepon dari Dimas. "Bunga, aku ingin kita bicara dengan ibuku. Aku sudah berbicara panjang lebar dengannya, dan aku rasa ini saatnya untuk kita mencoba memperbaiki hubungan keluarga ini. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku ingin kita melangkah maju bersama." Bunga menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan yang datang dari situasi ini. "Aku siap, Dimas. Aku ingin memberikan kesempatan untuk berubah, meskipun aku tidak tahu apakah semuanya akan berjalan mulus." Dimas menjawab dengan suara penuh keyakinan. "Aku akan bersamamu. Kita akan melakukannya bersama-sama." Malam itu, mereka pergi ke rumah Bu Lastri. Bunga merasa cemas, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus menghadapi ibu mertuanya dengan kepala tegak. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya Bu Lastri keluar dari kamarnya dan duduk di meja makan bersama mereka. Bu Lastri tampak berbeda malam itu. Meskipun masih ada rasa canggung di udara, ada sesuatu yang berubah di wajahnya, sebuah pengakuan, meskipun diam-diam, bahwa ia harus menerima kenyataan yang ada. Bunga memulai pembicaraan dengan suara yang lembut, namun tegas. "Ibu Lastri, aku tahu kita memiliki banyak perbedaan, tapi aku ingin memperbaiki hubungan kita. Aku tidak ingin kita saling menghindar. Aku ingin ibu tahu, aku sudah berjuang sekuat tenaga untuk menjadi apa yang aku capai sekarang, dan aku tidak pernah meminta apapun selain rasa hormat." Dimas mengangguk setuju, menambah penegasan dalam kata-kata Bunga. "Kami berdua ingin ini berjalan lebih baik. Aku ingin kita menjadi keluarga yang utuh, meskipun harus melalui jalan yang sulit." Suasana hening sejenak, dan Bu Lastri akhirnya membuka mulut. Aku salah, Bunga," katanya dengan suara yang sedikit bergetar. "Aku telah meremehkanmu, dan aku telah terlalu cepat menilai. Aku tidak tahu apa yang sudah kamu capai.
Aku menyesal. Aku menyesal karena telah membuatmu merasa seperti itu. Bunga tidak bisa menahan rasa haru yang mengalir di matanya. Meskipun pengakuan itu terlambat, itu adalah langkah pertama menuju perubahan. Bab 12. Beberapa hari setelah percakapan yang penuh emosi dengan Bu Lastri, suasana di rumah Dimas mulai terasa lebih tenang. Meskipun hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, ada secercah harapan yang tumbuh di antara mereka. Bu Lastri, meskipun dengan rasa canggung, mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap Bunga. Namun, Bunga tahu bahwa proses ini membutuhkan waktu. Pada hari Sabtu, Dimas mengajak Bunga untuk pergi ke Hotel Belux. "Aku ingin kamu tahu betapa bangganya aku padamu, Bunga," kata Dimas saat mereka berjalan menyusuri lobi hotel yang megah. "Setelah semua yang terjadi, aku ingin kita mulai membicarakan masa depan kita. Tidak hanya soal aku dan kamu, tapi juga tentang keluargaku." Bunga menatap Dimas dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang hubungan mereka, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa berdiri bersama di tengah-tengah keluarga yang penuh tantangan ini. "Aku ingin kita melangkah maju, Dimas. Aku ingin kita bisa bersama-sama menghadapi apapun yang datang ke depan," jawab Bunga dengan penuh keyakinan. Malam itu mereka duduk bersama di teras hotel, menikmati pemandangan indah kota yang diterangi oleh lampu-lampu gemerlap. Bunga merasa damai di tempat ini. Belux adalah hasil dari jerih payahnya, dari semua pengorbanan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Dan disinilah, di tempat ini, Bunga merasa dirinya benar-benar kuat. Namun, meskipun kedamaian yang ia rasakan, hatinya tidak bisa begitu saja melupakan semua yang telah terjadi dengan ibu mertuanya. Setiap kali ia bertemu Bu Lastri, ada perasaan yang sulit diungkapkan. Ada rasa kecewa yang masih membekas, meskipun ibu mertuanya sudah meminta maaf. Bunga tahu, meskipun ia bisa memaafkan, proses untuk benar-benar melupakan dan menerima mungkin memerlukan lebih banyak waktu. Seiring berjalannya waktu, Bu Lastri mulai menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif, meskipun tetap ada perasaan canggung. Setiap kali Bunga datang berkunjung ke rumah Dimas, Bu Lastri akan berusaha lebih ramah. Namun, masih ada jarak di antara mereka yang sulit dijembatani. Pada suatu hari, Bu Lastri mengajak Bunga berbicara setelah makan malam. "Bunga, aku ingin berbicara dari hati ke hati," katanya dengan nada yang lebih lembut daripada biasanya. "Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku ingin mulai melihatmu dengan cara yang berbeda." Bunga menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang penuh pengertian. "Aku juga ingin itu, Bu Lastri. Aku ingin kita bisa saling memahami, meskipun kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu yang sama." Bu Lastri menundukkan kepalanya sejenak. "Aku menyesal karena telah begitu keras kepadamu. Aku terlalu banyak menghakimi tanpa melihat perjuanganmu. Aku ingin memperbaiki hubungan kita." Bunga merasakan rasa haru yang mendalam. Meskipun kata-kata itu terlambat, Bunga bisa merasakan ketulusan di baliknya. Ia tahu bahwa untuk bisa benar-benar melupakan segala rasa sakit, mereka perlu lebih banyak waktu dan usaha. Tetapi ini adalah langkah pertama yang penting. "Terima kasih, Bu Lastri. Aku tidak pernah berharap kita bisa menjadi seperti ibu dan anak perempuan yang selalu dekat. Tetapi aku berharap kita bisa saling menghormati dan memahami satu sama lain," jawab Bunga dengan suara lembut, tetapi penuh tekad. Setelah percakapan itu, Bunga merasa sedikit lebih lega. Meski masih ada banyak hal yang harus dihadapi, ia tahu bahwa ia sudah melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ia tidak hanya membela diri, tetapi juga mencoba untuk membuka hati kepada orang-orang yang pernah menghina dan meremehkan dirinya. Pada malam hari, Bunga duduk sendiri di ruang tamu rumah Dimas. Ia memandangi pemandangan luar yang tampak indah dari jendela besar. Di luar, langit malam berbintang, memberikan kesan bahwa segala sesuatu mungkin bisa berubah. Bunga tahu bahwa meskipun masa depan mereka penuh dengan ketidakpastian, ia siap untuk menghadapinya. Dimas datang dan duduk di sampingnya. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Dimas dengan lembut. Bunga tersenyum tipis, mengalihkan pandangannya ke arah Dimas. "Aku hanya berpikir tentang bagaimana hidup kita akan berjalan. Semua yang telah kita lewati. Aku merasa semakin kuat. Dan aku percaya kita akan bisa melewati ini bersama." Dimas menggenggam tangan Bunga dengan lembut.
Aku percaya itu, Bunga. Kita akan bersama, apapun yang terjadi. Malam itu Bunga merasa damai. Ia tahu meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, ia telah menemukan keberanian untuk melangkah maju. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia sayangi. Kini, ia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada menjadi diri sendiri dan tetap teguh pada nilai-nilai yang ia pegang. Hari-hari setelah percakapan mendalam itu, kehidupan Bunga dan Dimas semakin terlihat lebih jelas arahnya. Meskipun masih ada banyak perasaan yang belum sepenuhnya diselesaikan, Bunga merasa sedikit lebih ringan. Hubungannya dengan Bu Lastri juga mulai membaik, meskipun penuh dengan ketegangan dan perjalanan panjang menuju pemahaman bersama. Bunga kini lebih fokus pada pekerjaannya, yang menjadi sumber kebanggaan dan kekuatan terbesar dalam hidupnya. Ia lebih sering menghabiskan waktunya di Hotel Belux, memastikan semua berjalan lancar. Seiring dengan meningkatnya popularitas hotel, Bunga mulai menerima banyak tawaran kerja sama dengan perusahaan besar, yang semakin memperkuat posisinya di dunia bisnis. Namun, meskipun segala sesuatunya mulai terlihat lebih stabil, satu hal yang masih mengganjal adalah ibu mertuanya. Bu Lastri, meskipun sudah berusaha untuk berubah, terkadang masih tampak sulit menerima kenyataan bahwa menantunya bukanlah wanita yang lemah dan tergantung pada anaknya. Meskipun demikian, Bunga tetap berusaha menunjukkan kebaikan hati dan kesabarannya. Pada suatu hari, saat Bunga sedang bekerja di kantornya di Belux, ia menerima telepon dari Dimas. "Bunga, ada sesuatu yang harus kita bicarakan," kata Dimas dengan nada serius. "Bu Lastri ingin berbicara denganmu lagi, dan kali ini dia ingin berbicara langsung denganmu, tanpa aku." Bunga merasa sedikit gugup, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Apa yang dia inginkan? Dimas menghela napas panjang. "Dia ingin bertemu denganmu, Bunga. Dan aku rasa ini saat yang tepat untuk kita menyelesaikan semua ini. Aku tidak ingin ada yang tersisa antara kalian." Bunga merasa ada beban berat yang mendekat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri tegak dengan dirinya sendiri. "Baik, aku akan datang," jawab Bunga, berusaha mengendalikan perasaannya. Pada sore itu, Bunga datang ke rumah Bu Lastri. Ia sedikit terkejut ketika melihat Bu Lastri sudah menunggunya di ruang tamu, dengan ekspresi yang lebih tenang dari biasanya. Bu Lastri tampak lebih bersih dan rapi, seolah ada perubahan yang nyata dalam dirinya. Bunga duduk dengan hati-hati, memandangi ibu mertuanya yang kini tampak lebih tua dan lebih lelah dari sebelumnya. Ada keheningan yang terasa cukup lama sebelum Bu Lastri akhirnya membuka suara. "Bunga," kata Bu Lastri dengan suara yang lembut. "Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku sudah banyak salah terhadapmu. Aku telah banyak menghakimi dan merendahkanmu tanpa melihat siapa sebenarnya kamu. Aku sangat menyesal." Bunga menatap Bu Lastri dengan serius. Meskipun ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata ibu mertuanya, ia juga merasa bahwa ini adalah momen yang sangat penting. Momen di mana ia harus benar-benar menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hati. "Aku tidak menginginkan permintaan maaf, Bu Lastri," kata Bunga dengan lembut. "Aku sudah cukup lama menjalani kehidupan ini, tanpa mengharapkan pengakuan dari siapapun. Tetapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku ingin kita bisa memiliki hubungan yang lebih baik ke depan. Tidak perlu menjadi ibu dan anak perempuan yang sangat dekat, tapi saling menghormati itu penting." Bu Lastri terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Bunga. Kemudian, ia mengangguk pelan. "Aku paham, Bunga. Aku benar-benar ingin memperbaiki hubungan kita. Aku tahu, aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi aku ingin kita bisa melangkah maju." Bunga merasa sedikit lega mendengar kata-kata tersebut. Meskipun hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, ia merasa bahwa ada langkah maju yang bisa diambil. Setelah pertemuan itu, Bunga merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa, meskipun keluarganya tidak selalu mendukungnya, ia bisa berdiri teguh dengan prinsip dan keyakinannya. Bunga kini merasa lebih yakin dengan jalannya sendiri. Malam itu, Bunga kembali ke rumah Dimas, dan mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan mereka. Dimas terlihat lebih optimis dan bersemangat, meskipun masih ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam keluarga mereka. "Bunga, aku percaya kita bisa melalui semua ini.
Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku ingin kita terus berjuang bersama, kata Dimas, memegang tangan Bunga dengan penuh keyakinan. Bunga tersenyum, merasa lebih tenang. Aku juga percaya, Dimas. Aku tahu kita bisa melalui ini bersama. Hari-hari berikutnya, meskipun tidak selalu mulus, Bunga merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia tahu bahwa hidupnya bukan hanya tentang menghadapi tantangan, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa terus tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman. Dengan Belox yang semakin berkembang dan hubungan yang mulai membaik dengan Dimas, Bunga merasa bahwa ia telah memasuki babak baru dalam hidupnya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Kini, ia bisa melangkah dengan percaya diri, siap untuk menghadapi semua kemungkinan yang ada di depan. Kehidupan Bunga kini terasa lebih seimbang. Hotel Belux terus berkembang dengan pesat, dan tawaran-tawaran bisnis semakin mengalir deras. Bunga merasa lebih bebas, lebih berani, dan semakin yakin dengan keputusan-keputusan yang ia buat. Meskipun jalan yang ia tempuh penuh tantangan, ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan panjang untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Namun, meskipun dunia bisnisnya semakin cemerlang, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya, hubungannya dengan Bu Lastri. Meskipun ibu mertuanya telah berusaha untuk berubah, Bunga tahu bahwa hubungan mereka masih dalam tahap yang rapuh. Ada banyak hal yang belum benar-benar diselesaikan, dan Bunga merasa bahwa ia perlu lebih banyak waktu untuk benar-benar menyembuhkan luka-luka masa lalu. Pada suatu malam, Dimas mengajak Bunga untuk makan malam bersama. Mereka berdua duduk di restoran mewah yang terletak di salah satu lantai tertinggi di Belux. Pemandangan kota yang menakjubkan terlihat di luar jendela besar, tetapi Bunga tidak bisa sepenuhnya menikmati suasana itu. Pikirannya tertuju pada Bu Lastri dan bagaimana ia bisa membuka lembaran baru dengan ibu mertuanya. "Bagaimana hubunganmu dengan ibu sekarang?" tanya Dimas sambil menyodorkan segelas anggur kepada Bunga. Bunga menghela napas dan meletakkan tangan di atas meja. "Aku tidak tahu, Dimas. Meskipun dia sudah meminta maaf dan berusaha berubah, aku masih merasa ada jarak yang sangat besar antara kami. Aku ingin sekali bisa menerima dia, tetapi ada banyak hal yang harus diselesaikan." Dimas menatap Bunga dengan penuh perhatian. "Aku tahu itu tidak mudah, Bunga, tetapi aku juga tahu kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu sudah melalui begitu banyak hal untuk sampai di sini. Aku percaya kamu bisa menghadapinya." Bunga tersenyum tipis, merasakan dukungan yang tulus dari Dimas. "Terima kasih, Dimas. Aku juga ingin memperbaiki hubungan kami, tapi aku perlu waktu. Aku tidak bisa memaksa diriku untuk merasa baik-baik saja dengan segala yang telah terjadi." Malam itu, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa depan, tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung satu sama lain, dan tentang bagaimana Bunga bisa melangkah lebih jauh dalam dunia bisnis. Dimas selalu ada untuk mendengarkan, memberinya kekuatan untuk terus maju. Esoknya, Bunga memutuskan untuk kembali menemui Bu Lastri. Ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk mencoba membuka babak baru dalam hubungan mereka, meskipun langkah ini terasa sulit. Ia ingin menunjukkan kepada ibu mertuanya bahwa ia tidak hanya ingin dihargai, tetapi juga ingin diakui sebagai pribadi yang mandiri dan kuat. Saat Bunga sampai di rumah Bu Lastri, suasana di rumah itu terlihat lebih sepi dari biasanya. Bu Lastri duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela dengan tatapan yang kosong. Ketika melihat Bunga masuk, ia berdiri dan menyambutnya dengan senyum yang canggung. "Bunga, terima kasih sudah datang. Aku tahu ini mungkin sulit, tapi aku benar-benar ingin kita berbicara," kata Bu Lastri dengan suara lembut. Bunga mengangguk dan duduk di kursi yang disediakan. "Aku juga ingin berbicara, Bu Lastri. Aku tidak ingin ada lagi rasa canggung antara kita. Meskipun tidak mudah, aku ingin kita bisa saling memahami." Suasana menjadi hening sejenak sebelum Bu Lastri berbicara lagi. "Aku tahu aku telah banyak menyakiti hatimu, Bunga. Aku mengerti sekarang bahwa aku telah meremehkanmu selama ini. Aku tidak seharusnya menganggapmu begitu rendah hanya karena kamu menikah dengan anakku." Bunga menatap ibu mertuanya dengan penuh pengertian. "Aku tahu, Bu Lastri. Aku juga tidak ingin masa lalu itu terus menghantui kita. Aku ingin kita bisa mulai dari awal." Bu Lastri menunduk, seolah merenung. "Aku ingin kamu tahu, Bunga. Aku benar-benar menyesal.
Aku sering merasa rendah diri karena kondisi keluargaku. Aku selalu merasa seperti orang lain lebih baik dari kami. Dan aku membiarkan perasaan itu mempengaruhi cara aku melihatmu. Aku salah. Bunga merasakan kejujuran dalam kata-kata Bu Lastri. Ia tahu bahwa ini bukanlah kata-kata yang mudah untuk diucapkan, dan ia bisa merasakan penyesalan yang mendalam. Aku mengerti Bu Lastri. Kita semua punya masa lalu yang membuat kita menjadi seperti ini. Aku hanya ingin kita bisa saling menghormati dan belajar untuk menerima kekurangan masing-masing. Bu Lastri mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Aku berharap kita bisa memperbaiki semuanya, Bunga. Aku ingin kita bisa menjadi keluarga yang baik, meskipun kita mungkin tidak akan pernah menjadi seperti yang aku harapkan. Bunga merasakan ada ikatan yang mulai terbentuk kembali. Meskipun mereka belum sepenuhnya sembuh dari luka-luka masa lalu, Bunga merasa bahwa ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sempurna, tetapi ia ingin memberi kesempatan pada dirinya dan Bu Lastri untuk tumbuh bersama. Setelah percakapan itu, Bunga merasa lebih tenang. Meskipun banyak hal yang masih harus diperbaiki, ia merasa bahwa langkah ini adalah langkah yang benar. Dengan keyakinan baru, ia tahu bahwa ia bisa melangkah lebih jauh, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam karirnya. Kini, dengan Belox yang terus berkembang dan hubungan yang semakin baik dengan Dimas, Bunga merasa bahwa masa depannya semakin cerah. Ia telah belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri, menghargai dirinya, dan tidak takut untuk menghadapi tantangan. Meski perjalanan ini belum selesai, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah berhenti melangkah. Setelah pertemuan yang mendalam dengan Bu Lastri, Bunga merasa seolah-olah sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Keputusan untuk membuka diri dan menerima masa lalu memang bukan hal yang mudah, tetapi ia merasa langkah itu benar. Kini, hubungannya dengan ibu mertuanya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun masih harus banyak waktu dan usaha untuk benar-benar menyembuhkannya. Namun, Bunga tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Hotel Belox semakin berkembang, dan ia mulai menerima tawaran kerja sama dengan investor asing yang tertarik untuk mengembangkan merek hotel tersebut ke pasar internasional. Tawaran itu sangat menggiurkan, dan meskipun Bunga merasa siap, ia juga merasakan tekanan yang luar biasa. Ini adalah langkah besar dalam kariernya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Suatu pagi yang cerah, Bunga menerima panggilan dari Dimas yang sudah kembali dari perjalanan bisnisnya. "Bunga, ada yang ingin aku bicarakan," katanya dengan suara serius. "Ada apa, Dimas?" Bunga menanggapi sambil memijat pelipisnya yang mulai sedikit tegang. "Investor besar yang kita bicarakan sebelumnya sudah tiba di kota. Mereka sangat tertarik dengan ekspansi hotel ini. Tetapi, aku merasa kamu harus lebih terlibat dalam presentasi mereka. Ini bisa menjadi pintu gerbang menuju kesuksesan yang lebih besar untuk kita," kata Dimas. Bunga menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini adalah kesempatan emas, tetapi rasa takut dan keraguan mulai merayapi hatinya. "Aku tidak tahu, Dimas. Aku merasa beban ini semakin berat. Apa aku benar-benar siap?" Dimas mendengarnya dengan seksama. "Bunga, ingatlah bahwa kamu sudah melewati banyak hal lebih sulit daripada ini. Kamu adalah seseorang yang luar biasa, dan aku percaya kamu bisa menghadapinya. Aku akan selalu ada di sini untuk mendukungmu." Kata-kata Dimas memberi kekuatan baru pada Bunga. Ia tahu bahwa ini adalah tantangan yang harus ia hadapi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan hotel yang sudah ia bangun dengan susah payah. Ia tidak boleh mundur sekarang. Hari itu, Bunga memutuskan untuk bertemu dengan investor tersebut. Mereka berkumpul di ruang rapat yang luas di lantai tertinggi Belox. Pemandangan kota yang menakjubkan memberi latar belakang yang sempurna untuk presentasi besar ini. Bunga duduk di depan meja besar, dikelilingi oleh beberapa orang yang tampaknya memiliki kekuatan besar di dunia bisnis. Ia bisa merasakan ketegangan, tetapi ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Selama presentasi, Bunga berbicara dengan percaya diri, menjelaskan visi dan rencana ekspansi hotel yang sangat ambisius. Ia berbicara tentang inovasi, pelayanan terbaik, dan bagaimana hotel ini akan menjadi pilihan utama bagi para pelancong dari seluruh dunia. Ia melihat bahwa para investor itu mendengarkan dengan penuh perhatian,
dan itu memberinya kepercayaan diri yang lebih besar. Setelah sesi tanya-jawab yang intens, salah satu investor besar berdiri dan berkata, "Kami sangat terkesan dengan presentasi Anda, Nona Bunga. Kami ingin bekerja sama dengan Anda untuk membawa Belux ke tingkat internasional." Bunga hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Kesempatan yang selama ini ia impikan akhirnya menjadi kenyataan. Ia merasa semua perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Semua hinaan dan ejekan yang pernah ia terima hanya menjadi batu loncatan untuk mencapai tempat ini. Setelah rapat berakhir, Bunga merasa lega. Ia kembali ke kantornya dengan perasaan yang campur aduk, antara kebahagiaan dan kekhawatiran tentang apa yang akan datang selanjutnya. Namun, ada satu hal yang ia ketahui pasti. Ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Dimas menemui Bunga di kantornya setelah rapat selesai. "Bagaimana hasilnya?" tanyanya dengan nada penuh harap. Bunga tersenyum lebar. Mata yang biasanya penuh dengan keraguan kini dipenuhi dengan keyakinan. "Kita berhasil, Dimas. Mereka ingin bekerja sama dengan kita. Ini adalah kesempatan besar untuk Belux." Dimas tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Bunga dengan penuh kebanggaan. "Aku tahu kamu bisa melakukannya, Bunga. Aku bangga padamu." Setelah beberapa saat berbincang-bincang, mereka berdua berjalan keluar dari kantor menuju ruang makan untuk merayakan pencapaian ini. Bunga merasa bahwa kini ia lebih dekat dengan impian yang dulu tampak jauh di depan mata. Ia merasa yakin bahwa masa depan Hotel Belux akan semakin cerah dan ia siap membawa nama hotel ini ke seluruh dunia. Ketika mereka duduk bersama di meja makan, Dimas menatap Bunga dengan serius. "Ada satu hal lagi yang perlu kita bicarakan." Bunga menatap Dimas dengan rasa penasaran. "Apa itu?" Dimas tersenyum lembut. "Kamu sudah jauh di luar ekspektasi kita semua. Aku pikir ini saat yang tepat untuk kita melangkah lebih jauh. Bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hubungan kita. Bunga, maukah kamu menjadi istriku?" Bunga terkejut, tetapi hatinya langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, dan ia tidak pernah merasa lebih siap untuk menerima tawaran hidup bersama. "Bukan hanya dalam bisnis, tetapi dalam hidup. Aku akan selalu ada untukmu," kata Dimas lagi. Dengan senyum lebar, Bunga menjawab, "Aku mau, Dimas, aku mau." Dan di saat itu, Bunga tahu bahwa tidak ada lagi hal yang bisa menghentikannya. Ia sudah menemukan tempat yang tepat dalam hidupnya, baik dalam bisnis maupun dalam cinta. Ia telah melangkah jauh, dan kini, dengan keyakinan baru, ia menatap masa depan tanpa ragu. Keberanian untuk menghadapi masa lalu dan membongkar kebenaran adalah langkah pertama menuju perubahan yang sejati. Jangan biarkan hinaan atau keraguan orang lain mendefinisikan siapa kita. Setiap tantangan yang kita hadapi bisa menjadi batu loncatan untuk meraih kesuksesan, asalkan kita berani melangkah dengan keyakinan. Dalam hidup, kita tidak hanya harus percaya pada kemampuan diri, tetapi juga pada pentingnya membuka hati untuk menerima dan memaafkan, karena itulah yang akan membawa kita pada kebahagiaan sejati. Cerita ini mengajarkan kita bahwa, walaupun jalan menuju kesuksesan dan kedamaian, batin penuh dengan rintangan, kita harus tetap berani berjuang dan tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir, sampai jumpa di cerita berikutnya.